Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here. 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku, di provinsi manapun kalian stay dan di jam berapapun kalian mengakses video ini, welcome back. Sebelum kita mulai video ini, kita tarik nafas dalam-dalam. Izinkan dirimu hadir sepenuhnya di momen ini, di sini, saat ini, sekarang. Karena yang akan kamu dengar bukan sekedar cerita. Ini tentang keheningan, tentang menyimpan sesuatu untuk diri sendiri, dan tentang kuat tanpa harus ribut. So, let's deep dive once again. Dulu, sahabatku yang sebut saja ya namanya Asna. Asna was that kind of person, always there for everyone. Semua orang tahu cerita hidupnya. Dari kecil, dari hal yang kecil-kecil sampai hal yang paling dalam, she told everyone everything. Tapi anyway, that's exactly what happened. Sampai akhirnya hidup memberinya sebuah pelajaran yang sungguh mind-blowing. Tidak semua hal harus diceritakan, ya. Tidak semua hal harus diceritakan. Awalnya sih Asna pikir bercerita itu bentuk kelegaan. Kalau kita punya unek-unek dan kita cerita kepada seseorang, nah itu akan membuat lega. Tapi plot twist, makin banyak dia cerita, so makin besar luka yang harus dia tanggung. Karena ternyata not everyone who listens is really listens. Not everyone who smile means well. And seriously, kadang kita cuma butuh satu hal. Kita kadang cuma perlu satu hal. What is that? Silent. Diam. By the way, aku tahu kamu juga mungkin pernah kayak si Asna ini, kayak Mbak Asna. Dia ngira cerita ke orang itu adalah bentuk kepercayaan. Padahal sebenarnya itu adalah bentuk ketidakmampuan kita memeluk diri kita sendiri dari berbagai masalah. But guess what? Itu bukan salahnya kamu, bukan salahnya Mbak Asna, dan bukan salah siapa-siapa. It's alright because we are all human. Even though kamu pernah merasa ditinggalkan setelah kamu terbuka habis-habisan kepada seseorang, even though kamu pernah menyesal karena orang lain pakai ceritamu untuk membulimu atau justru untuk menjatuhkanmu, and trust me, kamu bukan satu-satunya. Dan kisah Mbak Asna ini mungkin juga bisa jadi cermin buat kamu hari ini. Actually, Asna belajar satu hal penting setelah dia merasa game over. Kalau kamu ingin hidupmu jadi life changing, maka latih dirimu untuk apa? Untuk silent, untuk diam. Karena sometimes keheningan itu bukan suatu kelemahan atau suatu kesombongan, tapi kekuatan yang gak bisa dimengerti oleh semua orang. Hopefully, video ini bisa jadi sebuah pengingat bahwa kamu gak harus menjelaskan segalanya kepada siapapun. Whatever they assume, let them. So, asumsi-asumsi apapun, biarin aja. Biarkan mereka. Itu hak mereka, itu di luar kendali kita, itu di luarnya kontrol kita. As long as kamu tahu siapa dirimu, itu udah cukup untuk kamu sendiri. Dan kalau hari ini kamu ngerasa lelah karena banyak hal yang kamu pendam sendiri, I want you to remember, you are powerful even in your silence. You are wise because you choose what to keep and what to release. Miracle happen bukan karena kamu banyak cerita,
keajaiban tidak akan datang jika kamu banyak terlalu cerita. Tapi karena kamu berani menyimpan kekuatan di dalam dirimu sendiri. Dan Mbak Asna akhirnya bilang, aku gak butuh semua orang untuk ngertiin aku. Aku cuma butuh diriku sendiri, ngerti diriku. That's the dream came true. And finally, dia benar-benar bebas. She said to me, I deserve to be free. So, at the end of the day, belajar diam bukan tentang jadi misterius, tapi tentang menghormati ruang pribadi kita sendiri. Dan ini bisa jadi awal dari a new chapter. Let's begin sambil kamu dengerin kisahnya si Mbak Asna ini lebih dalam. So stay kind, karena kamu hadir di video ini bukan karena kebetulan, karena semesta mau kamu juga ikut belajar dari pelajaran seseorang, tapi karena jiwamu memang juga telah siap untuk bertumbuh menjadi jiwa yang lebih kuat. Now, let's go deep into this story about our sister Asna. Trust me, ini akan changing your life. Somehow, you will understand why silence is sometimes everything. I am already tired. Aku capek, kata Mbak Asna. Itu kalimat yang paling sering si Mbak Asna ucapin. Tapi yang lebih sering dari itu, dia gak sadar dia lagi oversharing ke dunia yang bahkan tidak benar-benar peduli sama dia. Siapa yang peduli sama dia? Dulu banget Asna gampang banget cerita kesana kesini. Ada masalah sedikit, dia cerita. Ada masalah keluarga, dia cerita. Ada luka dari masa lalu, dia post di story. Ditinggal pacar, captionnya panjang kayak novel, dan siapapun bisa baca dan siapapun bisa tahu kisahnya. Dan waktu itu aku pun mikir, ya biasa aja, itu cara orang sekarang untuk healing, untuk menyembuhkan luka dia. But plot twist, ternyata dia justru makin lelah. Karena setiap kali dia cerita, dia bukannya dapat pelukan, tapi malah dapat penghakiman, dapat cibiran. Dan unfortunately, beberapa orang yang dia percaya justru malah nyebarin ceritanya jadi bahan gosip dan ditambahin bumbu-bumbu yang lain. So you can imagine that it's worse. It's very worse. Sampai suatu hari dia duduk di bangku taman sendirian. Matanya bengkak, bahunya kelihatan lelah, dan hati yang basah dan retak. Dia bilang, kayaknya aku bukan butuh didengar deh, tapi aku butuh tenang. And that hit me very hard. And seriously, sometimes yang kita butuhin bukan telinga orang lain, tapi pelukan dari diri kita sendiri. Dan mulai dari hari itu, Mbak Asna memutuskan satu hal. Dia ingin belajar untuk tidak banyak bicara. Dia ingin belajar untuk tidak semua hal harus diumbar, untuk tidak semua hal harus diceritakan. She want her silence back. Minggu pertama rasanya kayak orang yang hilang arah. Biasanya dia update setiap jam, sekarang sunyi. Biasanya chatting ngalor ngidul, curhat tanpa filter. Sekarang dia mulai memilih kata. And guess what? Dia baru sadar betapa seringnya dia mengumbar, betapa seringnya dia membuka aib-aib dan luka yang bahkan belum sembuh, dan bahkan orang tidak perlu tahu kisah itu. Aku selama ini bukan lagi jujur. Aku selama ini bukan lagi jujur, tapi aku lagi nangis minta pengakuan, dan itu beda katanya. And honestly,
kata-kata itu mind blowing banget. Kita sering banget mikir bahwa bicara jujur ke semua orang itu sehat. And padahal jujur itu bukan berarti kamu harus buka-bukaan semua ke siapa aja. Jujur itu kadang justru menjaga dirimu sendiri dari luka yang gak perlu dibagi. Because privacy, it's a form of power. And Mbak Asna belajar untuk jadi kuat di dalam silent. Mbak Asma sekarang ngerti, belajar jadi kuat dalam diam. Dia mulai menulis caption dan dia mulai nangis di doa. Bukan di dalam kolom komentar, bukan di dalam status WhatsApp, dan bukan di dalam story-story sosmednya. Dia mulai cerita ke Tuhan, bukan ke netizen, bukan ke siapapun yang bernama manusia. And maybe, and just maybe, itu juga yang kamu butuhin saat ini. Lalu datanglah masa yang paling menyentuh. Mbak Asna bertemu seseorang yang dengan tulus mencintainya. Bukan karena cerita masa lalunya yang tragis dan dramatis, tapi karena ketenangan yang terpancar dari dirinya yang baru. Dan saat orang itu nanya, "Kamu pernah terluka waktu dulu?" Dia jawab, "Pernah. Tapi aku tidak ingin melukai ceritaku lagi dengan mengulanginya." Trust me, saat dia bilang begitu, aku bisa loh langsung merinding. That's healing, that's freedom, that's grow. Dan buat kamu yang dengerin ini sekarang, aku tahu kamu juga punya cerita kamu yang kamu simpan di dalam diam. Mungkin kamu pernah dimanfaatin, mungkin kamu pernah percaya lalu kemudian dikhianati. Mungkin kamu cuma ingin didengar, tapi tak ada yang benar-benar hadir untuk memelukmu. But guess what? You are valid, you are strong, and I believe in you. At the end of the day, hidupmu bukanlah film. Hidup yang harus ditonton oleh semua orang. Kamu itu bukanlah sebuah cerita atau sinetron yang mesti ditonton oleh semua orang. Kamu gak harus menjelaskan alasan kenapa kamu berubah. Kamu gak wajib sharing ke semua demi untuk sebuah pengakuan. Sometimes the best version of you is the version that walk into silence and heal without applause. Karena kalau diam, keajaiban justru akan terjadi. Miracle will happen. Dan Mbak Asna telah membuktikan itu semua. Sekarang dia masih sama, tapi jauh lebih kuat. Dia masih Asma yang dulu, tapi dia tidak pernah lagi mengumbar story-storynya di status WhatsApp atau status sosmed yang untuk konsumsi publik. Dia belajar membedakan mana cerita yang untuk diri sendiri, mana yang untuk orang terdekat, dan mana yang untuk Tuhan semesta alam ini. Dia bilang, "Aku gak pengen semua orang ngerti aku. Aku cuma pengen aku ngerti bahwa aku itu pantas tenang dan damai." Dan dari situ hidupnya berubah perlahan-lahan tapi pasti. Mbak Asna kemudian berubah menjadi orang yang bijaksana. Dan kamu pun bisa. Let's begin a create a new chapter. Mulai sekarang beranilah untuk diam, untuk silent. It's okay. Diam yang bukan karena takut, tapi karena bijak. Diam yang bukan berarti lemah, tapi karena kamu tahu tidak semua hal harus kamu umbar, tidak semua hal harus kamu buka dikonsumsi oleh publik, tidak semua hal harus kamu ceritakan kepada orang yang bahkan mungkin menertawakanmu di belakangmu. So finally, at the end of story about Asna, di akhir cerita tentang Mbak Asna, kita bisa belajar satu hal yang life changing. Diam bukan berarti kelemahan.
Diam adalah bentuk tertinggi dari kekuatan dan kebijaksanaan, karena tidak semua orang pantas tahu tentang luka kita. Tidak semua orang pantas tahu tentang cerita rahasia kita. Tidak semua cerita harus dibagikan hanya demi merasa untuk diterima atau hanya sebuah pengharapan dari komentar seseorang. Kamu tidak harus menjadi buku terbuka hanya untuk dianggap jujur. Kamu tidak harus menjelaskan segalanya hanya untuk dianggap benar. Dan kamu tidak perlu terus berbicara hanya agar merasa tidak sendirian. Justru saat kamu berani diam, saat kamu berani silence, kamu sedang belajar mendengarkan isi hatimu sendiri. Kamu sedang membangun ruang aman dalam dirimu. Dan disitulah miracle will happen. Dan disitulah keajaiban akan muncul. Miracle happen in the quiet place. Mbak Asna telah ngebuktiin bahwa dalam keheningan, dalam silence dan diam, ada suatu pemulihan. Dalam diam, ada kekuatan yang membangun kembali puing-puing dirinya. Dan kamu juga bisa melakukan hal yang sama. So, can you please always remember, tidak semua hal harus diceritakan. Menyimpan cerita pribadi bukan berarti kamu tertutup, bukan berarti kamu sombong, tapi kamu sedang melindungi hal yang penting, yang paling berharga dalam dirimu, yang tidak perlu dikonsumsi oleh publik. Oversharing bisa menjadi bentuk luka yang belum selesai. Kita butuh ruang untuk sembuh, bukan panggung untuk menunjukkan aib dan luka-luka kita. Keheningan adalah bentuk kekuatan batin. Orang yang tenang biasanya sudah melewati badai yang panjang dan memilih diam, memilih silent bukan karena dia telah kalah, tapi karena menang. Atas siapa? Atas dirinya sendiri. Cerita kita bukan untuk dikonsumsi publik. Kamu berhak memilih kepada siapa kamu berbagi. Tidak semua orang datang untuk mendengar dengan niat baik. Barangkali dia pura-pura setia mendengar, tapi justru untuk menjatuhkanmu. Belajarlah membangun hubungan yang lebih dalam. Dengan siapa? Dengan dirimu sendiri. Kalau kamu perlu, kamu tulis diary, kamu tulis jurnal pribadi buat dirimu sendiri, dan tuangkan semuanya dalam doa-doa kepada Tuhanmu. Renungkan daripada curhat ke sembarang orang yang belum tentu paham jalan hidupmu, yang belum tentu ngerti alur cerita dan ngerti isi hati kamu. Kamu berhak merasa damai tanpa menjelaskan apapun kepada siapapun. Kebebasan sejati itu datang saat kamu tidak lagi membutuhkan validasi, komentar, maupun pengakuan dari orang lain. Healing tidak terlalu butuh sorotan. Penyembuhan, kadang kesembuhan yang paling murni datang dalam ruang yang paling sunyi, yang datangnya dari dalam dirimu sendiri, bukan dari siapapun. So, kalau kamu merasa terinspirasi dari kisahnya Mbak Asna tadi, beri waktu untuk dirimu sendiri. Jangan kamu buru-buru membagi semua hal ke dunia. Jangan kamu buru-buru bercerita kepada siapapun yang justru akan dikonsumsi oleh publik. Trust me, ada kekuatan besar saat kamu berani memilih untuk silent. Ada suatu kekuatan yang tidak terduga yang jika kamu berani memilih untuk diam dan memeluk dirimu sendiri. So, I'm always proud of you. Thank you for staying sampai akhir. So, let's begin to create a new chapter dengan lebih tenang, dengan lebih bijak, dan lebih damai. Karena dunia yang bising menjadi pribadi yang tenang adalah superpower. So until here, hopefully you understand everything.
So, terima kasih ya, udah hadir sepenuhnya sampai di detik ini, sampai di video ini. Aku tahu tidak semua orang sanggup bertahan sampai akhir, tapi kamu masih di sini, dan itu amazing, dan itu sungguh sangat luar biasa. And honestly, I'm proud of you, karena butuh keberanian untuk mendengarkan sesuatu yang gak nyaman tapi penting. Dan kamu baru saja mengambil langkah kecil tapi sangat berarti untuk jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jangan takut untuk menyimpan sebagian kisahmu hanya untuk dirimu dan Tuhanmu. Jangan merasa bersalah karena memilih silent. Jangan kamu merasa bersalah karena memilih diam. Dan jangan pernah menganggap dirimu lemah, karena diam yang kamu pilih hari ini bisa jadi awal dari ketenangan yang selama ini kamu cari-cari. Dan aku selalu berdoa, semoga hatimu yang pernah terluka hari ini mulai sembuh. Semoga pikiranmu yang penuh dengan beban hari ini mulai tenang. Dan semoga langkahmu yang ragu-ragu hari ini mulai yakin. Kamu layak untuk merasa damai. Kamu pantas untuk dicintai tanpa harus menjelaskan segalanya kepada orang lain. Dan semoga Tuhan memelukmu di saat kamu tidak tahu harus cerita kepada siapa-siapa. At the end of the day, hidup bukan soal seberapa banyak yang kamu bagi, tapi seberapa dalam kamu memahami dirimu sendiri. Dan kalau suatu hari nanti kamu merasa lelah, kosong, atau ingin menyerah, ingat satu hal ini, kamu tidak sendiri. Ada ruang untukmu di sini. Ada tempat yang aman, meski hanya lewat kata dan suara. Aku selalu di samping kamu. So, until we meet again the next story, stay kind, stay strong, and stay soft. And don't forget, izinkan dirimu untuk hadir sepenuhnya di momen ini. Game over? No, this is the new beginning. Let's begin to create a new story together. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Sekian dulu, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.